Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu. Tadi ada calon wali santri yang ingin tahu profilnya Bu Ika, dan saya sendiri kurang tahu profilnya Bu Ika. Yang pertama tentang nama. Oke. Untuk nama, pertama kali mendengar namanya Bu Ika sendiri agak terkaget-kaget. Karena dari nama sendiri pun, nama saya lengkapnya Ika Budi Lestari. Mungkin kalau untuk orang-orang yang baru pertama kenal atau baru pertama kali mendengar, pasti akan bertanya-tanya, ini yakin namanya Bude? Atau mungkin ada orang yang ketika menanyai nama, kemudian Bu Ika jawab, ditulisnya atau mereka dengarnya Ika Budi Lestari. Jadi mungkin ini sedikit memberikan cerita, mungkin agak menggelitik sebenarnya. Sebenarnya namanya Bu Ika sendiri awalnya seharusnya direncanakan oleh kedua orang tuanya Bu Ika adalah Ika Budi Lestari. Tapi karena mungkin ada kesalahan di masa lalu, jadi ada sedikit kesalahan di penulisan aktenya sehingga huruf I-nya itu berubah jadi huruf E. Jadi namanya Bu Ika sejak dari awal lahir sampai saat ini pun tidak berubah sama sekali, sehingga akhirnya menjadi Ika Budi Lestari. Pada awalnya memang merasa agak tertekan mungkin ya, karena mungkin dulu waktu SD suka jadi bahan guyonan sama teman-teman. Kok namanya seperti ini, kok namanya kayak gini, dan itu sempat membuat Bu Ika agak down sehingga meminta orang tua, boleh nggak sih namanya diganti gitu, boleh nggak sih namanya diubah lagi sesuai dengan apa yang diinginkan di awal. Tapi ternyata bapak ibu menghendaki untuk tidak perlu diganti, karena kan kalau diganti pasti prosesnya agak panjang nih, prosesnya agak lama. Jadi mau tidak mau Bu Ika bertahan dengan nama itu sampai sekarang, dan alhamdulillah justru nama itu membuat Bu Ika bisa menjadi seperti sekarang ini. Terima kasih itu Bu Ika. Kalau boleh tahu tentang tanggal lahir, tempat tanggal lahir. Oke, Bu Ika lahir di Sleman tanggal 15 September 1996. Tentang alamat boleh tahu Bu Ika? Bu Ika sendiri alamatnya masih di sekitar madrasah, jadi alamat lengkap Bu Ika ada di Jagung, Kalijodo, Brebes, Sleman. 15 sampai 20 menit dari sini. Deket ya Bu? Sangat dekat. Bu Ika boleh tahu tidak tentang profil Bu Ika dari SD sampai universitas? Untuk profil pendidikan sendiri, dari SD, SMP, Bu Ika masih di sekitar Brebes. Untuk SD sendiri, Bu Ika ada di SD Negeri Brebes 2. Untuk SMP masih sama di lingkungan Brebes juga, ada di SMP Negeri 2 Brebes. Untuk SMA-nya ini yang mungkin sedikit agak berbeda, karena mungkin dari SD, dari SMP, Bu Ika adanya di sekitar rumah di Brebes, tapi SMA-nya agak jauh nih. Bu Ika bisa dibilang lintas kabupaten, karena orang Sleman, SD, SMP, tapi tiba-tiba SMA-nya lintas kabupaten. Jadi SMA-nya dulu Bu Ika di SMA Negeri 2 Banguntapan, yang mana itu ada di Kabupaten Bantul, dan jaraknya cukup lumayan jauh dari rumah sendiri, sekitar 10 km. Kemudian setelah lulus pendidikan selama SMA, Bu Ika tetap sama mungkin seperti anak-anak yang sudah lulus SMA pada umumnya, pasti mengikuti seleksi untuk masuk perguruan tinggi. Sasarannya sudah jelas, pasti yang diinginkan adalah perguruan tinggi negeri. Tapi ternyata bukan rezekinya Bu Ika untuk masuk di perguruan tinggi negeri, dan ternyata takdirnya Bu Ika ada di luar negeri, yaitu ada di swasta. Jadi Bu Ika melanjutkan pendidikan di Universitas Ahmad Dahlan, jurusan pendidikan biologi, masuk dari tahun 2015, kemudian lulus di tahun 2019. Kalau boleh tahu Bu Ika masuk ke Universitas Ahmad Dahlan, masuk jalur apa? S1 sendiri Bu Ika masuk di UAD lewat jalur nilai raport. Jadi nilai raport SMA-nya Bu Ika diperlihatkan, dan alhamdulillah bisa masuk di jurusan pendidikan biologi dari jalur raport itu sendiri.
bagaimana perjalanan Bu Ika sebelum menjadi Kepala Madrasah Al-Ikhlas? Kalau berbagi pengalaman mungkin ini ceritanya agak lumayan panjang ya, karena perjalanan untuk bisa sampai saat ini menempuh jalan yang sangat berliku dengan jatuh bangun, dengan penuh pengorbanan, air mata. Jadi awalnya setelah lulus kuliah, Ika tidak langsung mendaftarkan diri di sini, tapi sempat mencoba melamar pekerjaan di beberapa sekolah. Ada di Sleman, kemudian ada juga di Kulon Progo, tapi juga merasa kurang cocok ternyata di dua tempat itu, dan ternyata ada sebuah jalan yang diberikan oleh Allah. Suatu ketika Ika sedang bermain Instagram, kemudian ada sebuah akun yang memposting sebuah lowongan pekerjaan yang mana disitu disebutkan bahwa MA Al-Ikhlas Berbah membutuhkan guru biologi saat itu. Dan tanpa berpikir panjang, saat Buka melihat postingan itu, Buka langsung membuat lamaran pekerjaan, dan di hari itu juga langsung Buka kirim tanpa harus menunda. Jadi mungkin itu jadi salah satu jalan pembuka yang pertama mungkin ya. Kemudian setelah itu alhamdulillah ada panggilan untuk bisa interview di sini, dan alhamdulillahnya juga Buka secara resmi diterima masuk di MA Al-Ikhlas Berbah di tahun 2020. Itu masih menjadi guru biasa, jadi guru biologi, dan ternyata di tahun itu juga karena ternyata ini madrasahnya baru, otomatis masih hanya satu kelas, jadi satu angkatan pertama, dan itu rasanya sangat menantang sekali ya, apalagi kan sejak lulus kuliah kemudian bekerja di bidang pendidikan. Sebelumnya juga belum ada pengalaman sekolah formal untuk bisa mengajar dengan siswa, itu kan belum ada. Jadi pertama masuk ke sini, kemudian mengajar anak-anak kelas 10 dengan materi biologi yang sangat detail, sangat rumit, banyak hafalan, kadang tidak bisa dibayangkan juga. Itu jadi salah satu tantangan tersendiri. Kemudian setelah berjalannya waktu demi waktu, Buka sudah mulai beradaptasi di sini. Banyak teman-teman yang sangat suportif, banyak teman-teman yang saling mendukung, lingkungan kerjanya juga nyaman. Di situ mulai ada sedikit tantangan yang lebih besar daripada sebelumnya. Jadi suatu ketika di tahun 2021, tepatnya di bulan Oktober, ada pergantian kepala madrasah. Kemudian dengan adanya pergantian itu, otomatis struktural yang ada di kepengelolaan madrasah juga berubah. Dan ternyata tanpa Bu Ika ketahui dan tanpa Bu Ika duga-duga, salah satu pengelola madrasah menghubungi Bu Ika kalau ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Nah, saat itu kan Bu Ika juga bertanya, apa ini ternyata yang mau dibicarakan? Setelah dibicarakan, kemudian Bu Ika dipanggil ke madrasah. Ternyata Bu Ika dimintai tolong untuk mengemban tugas yang baru menjadi waka kesiswaan. Nah, di saat itu pula Bu Ika masih bertanya-tanya, kenapa harus Bu Ika? Apakah tidak ada pilihan yang lain? Tapi di sisi lain, teman-teman di pengelola juga meyakinkan Bu Ika bahwa apa yang beliau-beliau inginkan atau yang beliau-beliau embankan kepada Bu Ika itu tidak salah, sudah pasti banyak pertimbangan yang ada di dalamnya. Jadi itu juga menjadi salah satu bentuk kepercayaan yang diberikan teman-teman pengelola madrasah kepada Bu Ika sendiri gitu. Jadi kenapa tidak untuk mencoba hal yang baru, apalagi kan ini Bu Ika juga belum pernah mengenal anak secara detail, karena kan Bu Ika hanya ya sudah mengajar saja, kemudian setelah mengajar pulang, atau waktu ada piket ya berarti piket sampai siang. Belum pernah dekat dengan anak secara personal, itu belum pernah. Jadi saat diberikan tugas sebagai kesiswaan, ada senangnya tapi juga ada takutnya. Senangnya apa? Senangnya kita bisa jadi lebih dekat dengan anak, tapi takutnya juga bisa nggak ya kira-kira dengan tugas yang baru ini, tugas yang sebelumnya atau tugas yang baru ini lebih maksimal atau tidak. Kemudian
setelah berjalannya waktu demi waktu, sudah mulai nyaman nih di kesiswaan, sudah mulai, oh ternyata dunia siswa atau dunia anak-anak tuh kayak gini. Kalau kita bandingkan ternyata dari anak SD, SMP, SMA itu kan punya ciri khas masing-masing ya. Bentuk-bentuk keaktifan anak-anak MA atau SMA kan juga sudah berbeda dari jenjang-jenjangnya di bawahnya. Jadi itu bisa jadi sebuah tantangan yang baru lagi, gimana caranya untuk bisa merangkul anak-anak MA kelas. Nah, berjalan waktu nih, waktu demi waktu sudah mulai akrab dengan anak, sudah mulai terbiasa, sudah mulai nyaman. Tiba-tiba ada tantangan yang baru lagi. Ternyata di tahun 2022 Camat MA Aliklas mendapatkan rezeki yang baru di tempat yang baru, sehingga otomatis struktural yang ada di pengelola berubah kembali. Otomatis jabatan kepala madrasah itu kosong. Karena jabatan kepala madrasah kosong, sudah pasti harus ada yang menggantikan. Saat pergantian kepala madrasah pun, Buika tahunya juga tidak secepat itu. Mungkin sudah dibahas dengan kepala madrasah yang sebelumnya, dengan yayasan, dibahas dengan teman-teman pengelola yang lain, dan ternyata muncullah nama Bu Ika di kandidat untuk menjadi kepala madrasah yang selanjutnya. Tapi tidak langsung Bu Ika terima saat itu juga. Kenapa? Karena kan untuk menjadi kesiswaan, kemudian menjadi kepala madrasah, secara struktural saja sudah berbeda. Padahal pengalaman Bu Ika di kesiswaan baru di bulan Oktober 2021. Tiba-tiba di pertengahan bulan, sekitar bulan Mei di 2022 itu ada pergantian lagi di strukturalnya. Yang kosong pun juga langsung kepala madrasah. Otomatis Bika kadang masih berpikir di kesiswaan saja, Bika masih merasa belum terlalu optimal, belum terlalu maksimal. Bagaimana Bika meninggalkan pekerjaan yang belum tuntas untuk menjabat di jabatan yang mungkin kalau di madrasah secara struktural itu yang paling puncak. Nah, Bika sempat ragu di situ. Bika juga sempat ngobrol nih dengan camat yang lama, ada nggak kandidat yang lama, kandidat yang baru, kandidat yang baru atau kandidat yang lain, sehingga Bika bisa tetap fokus di kesiswaan. Tapi ternyata qadarullah tidak ada yang memungkinkan, sehingga sempat selama 1 atau 2 minggu jabatan kepala madrasah itu sempat kosong. Dan karena Bu Ika sendiri merasa kalau jabatan di madrasah itu kosong, bagaimana dengan kehidupan yang ada di madrasah gitu. Jadi dengan berbagai pertimbangan, dari pertimbangan orang tua, kemudian meminta pertimbangan dari teman-teman, rekan-rekan yang ada di sini, akhirnya Bu Ika berkeputusan untuk mengambil amanat yang baru untuk menjadi kepala madrasah. Dan itu tantangannya sangat luar biasa. Di awal-awal menjabat sebagai kepala madrasah, Bika masih agak tertekan. Tertekannya seperti apa? Bukan tertekan karena pekerjaannya yang banyak, tapi lebih kepada rasa kepercayaan diri kita gitu. Bisa nggak ya menjadi camat yang sesuai dengan porsinya? Apalagi kan kalau kita ibaratkan camat itu sebagai supirnya untuk madrasah. Bisa nggak nih kita menyetir madrasah ini untuk menjadi madrasah yang berkembang, madrasah yang berkualitas, madrasah yang bisa mencetak generasi-generasi yang cemerlang, generasi-generasi yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Jadi itu jadi salah satu tantangan yang sangat luar biasa. Tapi alhamdulillahnya di sini lingkungan kerjanya sangat mendukung sekali. Banyak orang-orang yang secara tidak langsung mendukung dan memberikan support moral kepada Bu Ika. Salah satunya siapa? Salah satunya adalah Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Ikhlas. Beliau selalu memberikan wejangan-wejangan yang sangat baik kepada Bu Ika. Salah satunya adalah kalimat yang masih Bu Ika ingat sampai sekarang dan menjadi pedoman buat Bu Ika. Beliau pernah mengatakan bahwa di umur Bu Ika yang sekarang, mungkin kalau dibandingkan dengan kepala sekolah atau kepala madrasah yang di sekolah lainnya,
bisa dikatakan BK paling muda di antara yang lain, karena biasanya camat atau kepala sekolah usianya itu 30 ke atas rata-rata. Dan beliau menyampaikan dengan umur yang masih muda, kemudian ternyata diberikan jalan oleh Allah untuk menjadi kepala madrasah, itu berarti kesempatan untuk kita belajar lebih awal dibandingkan teman seusia kita yang belum menduduki jabatan kepala madrasah. Jadi itu salah satu pedoman dan salah satu penyemangat untuk BK saat ini. Berarti BK diberi kesempatan lebih dini dibandingkan teman-temannya BK yang lain, atau teman-teman seusia BK yang lain, atau teman-teman yang usianya lebih dari BK tapi belum sampai diberikan amat menjadi kepala madrasah. Itu sangat luar biasa tantangannya, dan dengan semangat-semangat dan dukungan yang diberikan, alhamdulillah BK bisa sampai saat ini. Apalagi baru pertama kali menjabat jadi kepala madrasah, madrasah sudah punya hajat yang besar. Mungkin Mas Fadil kemarin juga merasakan kita sudah pontang-panting mempersiapkan akreditasi, karena ini madrasah baru, otomatis kita pasti akan diakreditasi. Madrasah ini menyiapkan akreditasi itu sangat lama dan sangat panjang dan penuh perjuangan. 1 tahun lebih kita mempersiapkan akreditasi dari awal hingga akhir, rapat dengan teman-teman Bapak Ibu guru, rapat dengan asesor, rapat dengan pengawas, atau rapat dengan lintas pengawas. Itu sangat luar biasa dan membutuhkan tenaga yang banyak, pikiran yang ekstra. Jadi alhamdulillah pada akhirnya setelah sekian lama, 1 tahun lebih kita menanti, dengan bangga akreditasi kita sudah mendapatkan nilai A. Jadi itu salah satu target yang sudah tercapai. Mungkin ya, sudah ada satu target yang tercapai, otomatis ada target-target selanjutnya yang harus segera dicapai, seperti itu. Kira-kira kalau boleh tahu Bu Ika, rencana Bu Ika untuk MA Aliklas dalam jangka pendek, menengah, dan panjang bagaimana ya? Kalau berbicara dengan terkait rencana, mungkin akan sangat banyak ya. Secara singkat saja, rencana secara umum pasti dalam waktu dekat mengikuti lomba. Jadi kita sedang banyak melakukan giat lomba, dimanapun lomba, yang mana di lomba itu bisa diikuti, pasti kami akan berusaha untuk bisa mengikut sertakan siswa kami. Harapannya apa? Sudah pasti harapannya di situ akan mendapatkan juara, karena dengan akreditasi A, kita semua pasti berharap madrasah ini bisa berkembang melalui juara-juara yang diikuti. Kemudian selain mengikuti lomba, rencana-rencana yang akan dilakukan mungkin dalam waktu dekat adalah ujian madrasah untuk kelas 12, kemudian wisuda juga untuk kelas 12. Kemudian selain itu, setelah adanya wisuda, sudah pasti bagaimana sih caranya untuk siswa-siswa di MA Aliklas bisa melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi, di mana bisa di perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta yang tersebar di seluruh Indonesia maupun yang ada di luar negeri, seperti itu. Apa pesan dan kesan Bu Ika untuk Aliklas Media Jogja dan Madrasah Aliyah Berbah? Kesan dan pesan untuk Aliklas Media Jogja dan juga MA Aliklas Berbah. Mungkin untuk MA Aliklas Berbah, semoga dengan adanya BK di sini, BK bisa membawa Madrasah Aliyah Aliklas Berbah ini menjadi madrasah yang diminati oleh masyarakat, bisa menjadi madrasah yang berkembang, madrasah yang berkualitas, dan mampu dipercaya oleh seluruh kalangan masyarakat. Kemudian untuk Aliklas Media Jogja sendiri, BK merasa media ini sangat bermanfaat untuk sivitas akademika maupun masyarakat di luar sana. Kenapa? Karena dengan adanya Aliklas Media ini, masyarakat luar maupun sivitas akademika yang ada di Pondok Pesantren Aliklas bisa dengan sangat mudah mengakses informasi mengenai MTS Aliklas, MA Aliklas maupun MI Aliklas sendiri. Jadi harapannya semoga dengan media ini bisa menjadi wadah informasi yang bisa diakses oleh masyarakat dan
bisa lebih berkembang untuk menyebarluaskan informasi-informasi maupun kegiatan yang ada di Pondok Pesantren Aliklas Berbah. Sukses selalu untuk Aliklas Media Jogja. Semoga juga dengan adanya Aliklas Media ini, Mas Fadil bisa lebih semangat untuk membuat konten-konten yang menggembirakan, konten-konten yang penuh edukasi, konten-konten yang menghibur juga. Jadi tidak selamanya konten-konten itu harus bersifat serius, tapi juga ada kalanya penonton itu pasti juga butuh hiburan. Jadi dengan adanya Aliklas Media ini, semua konten sifatnya itu bisa dicari di situ, baik informasi resmi atau tips-tips dan trik mungkin dan sebagainya. Jadi tetap semangat kontennya, semoga Aliklas Media terus berkembang dan jangan lupa untuk mengikuti perkembangan dari Aliklas Media Jogja. Terima kasih Bu Ika atas kesempatannya dan waktunya. Saya Fadil Ramadan pamit undur diri. Terima kasih Bu Ika. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.